Lu pernah gak di kantor depan monitor lu mikir, kenapa gue masih kerja di sini? Lu gak gila, lu sadar bahwa lu di tempat yang salah. Kali ini kita akan bahas tuntas suasana sekantor seperti apa yang seharusnya lu resign dari dulu. Sebab bukan hanya perkara pekerjaan yang berat, tapi suasana yang bikin lu remuk pelan-pelan di kantor. Pertama, saling tusuk-menusuk antar karyawan. Tusuk-menusuk di sini bukan menusuk kayak pisau ya, tapi ibarat kayak gini. Lu datang pagi-pagi, lalu senyumin rekan kerja lu. Tapi ketika balik badan, lu jadi bahan obrolan. Lu jadi objek obrolan mereka, di tongkrongan mereka, bahkan di WhatsApp, di grup WhatsApp yang gak ada lunya. Juga budaya seperti ini tuh mengakibatkan tidak adanya kekompakan dalam bekerja. Akhirnya satu sama lain saling ingin menunjukkan egonya masing-masing, bahkan ingin terlihat ke depan. Sebenarnya sih bagus ya kalau untuk ingin terlihat ke depan gitu, selama kinerjanya atau pekerjaannya itu dikerjakan dengan tanggung jawab. Tapi ini hanya hanya ingin terlihat saja. Dan lebih parahnya lagi, bos kalian mendiamkan fenomena tersebut. Yang kedua, lu gak ngerasain dihargai di kantor lu sendiri. Bayangin lu kerja tiap hari, lembur tiap hari, tapi yang dapat pujian adalah rekan lu yang selalu nemenin bos lu makan siang, gitu kan. Sebenarnya ini tuh nggak fair. Sebenarnya yang namanya pujian dalam pekerjaan itu nggak terlalu penting, tapi sedikit berpengaruh gitu kan. Ketika lu ngerjain tugas-tugas atau job desk orang lain, lu banyak kerjain pekerjaan bos lu, tapi tetap yang dapat penghargaan itu adalah rekan lu yang selalu ngajak bos lu makan siang. Jadi lingkungan seperti ini tuh sebenarnya tidak baik ya. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika lu punya ide yang bagus, tapi ide lu tidak didengar oleh bos lu sendiri atau oleh atasan lu sendiri. Yang kagetnya tuh ketika ide yang kamu ajuin ke atasan kamu itu ternyata dipresentasikan atau naik menjadi ide yang bagus untuk perusahaan, tapi yang tetap naik itu adalah rekan lu atau atasan lu sendiri gitu. Nah, situasi seperti itu tuh atau lingkungan kerja seperti itu tuh bukan lingkungan yang sehat, melainkan lingkungan yang saling sikut menyikut seperti yang tadi saya bilang. Dan ketika lo harus bertahan di sana, lo bukan lu berada di posisi yang kurang tepat. Dan yang ketiga adalah kantor yang tidak memiliki atau memberikan batas antara lu kerja dan lu hidup gitu. Kerja 9 jam atau 8 jam itu hanya ada di kontrak pertama ketika lu offering pekerjaan. Tapi kebanyakan ketika lu harus kerja extra time dan tidak dibayar lembur sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan ya. Apalagi ketika libur lu diminta kerja atau bos lu nelpon ada project yang harus dikerjakan gitu kan. Itu fix perusahaan sudah tidak sehat. Sebenarnya untuk di zaman sekarang bekerja sampai malam itu udah kayak udah kayak habit atau jadi budaya gitu kan. Sebenarnya di kontrak tuh 8 sampai 9 jam gitu. Tapi ya memang seperti itu. Tapi minimal untuk di waktu libur lu jangan ketika atasan lu atau kantor lu minta untuk lu kerja di luar atau gak dibayar lembur, fix kantor itu udah tidak sehat buat lu bekerja di sana gitu kan. Jadi intinya ketika waktu libur adalah sesuatu yang mahal, dan ketika cuti lu ngerasa bersalah karena ngerasa bersalah karena situasi kantor tersebut seperti itu gitu kan, kayak banyak kerjaan atau gimana, lu ngambil cuti jadi ngerasa bersalah gitu kan, itu fix lu berada di posisi atau di tempat yang salah seperti itu. Poin 4 yaitu lingkungan kerja yang toksik. Sebenarnya lingkungan kerja yang toksik sudah sangat familiar
dengan berbagai banyak karyawan perusahaan. Tapi gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, tidak ada transparansi dari perusahaan. Gimana perusahaan tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Serta jika ada informasi, tidak disebarluaskan kepada semua karyawan. Yang kedua, saling menjatuhkan antara karyawan. Gimana gosip dan fitnah itu menyebar di perusahaan antar pekerja. Yang ketiga, banyak terjadi perundungan atau pembulian karyawan, antar karyawan atau atasan pada karyawan. Karena hal ini tuh sebenarnya banyak terjadi di banyak perusahaan, di mana banyak karyawan atau antar karyawan yang terintimidasi oleh karyawan atau atasannya, begitu. Dan yang keempat, tidak ada profesionalisme kerja di perusahaan. Tapi meskipun begitu, gimana sih cara mengatasi ke lingkungan kerja yang toksik ini? Kalian bisa berbagi, bercerita dengan sesama atau sejawat karyawan, atau jika tidak memungkinkan bisa ke atasan. Dan jika tidak memungkinkan lagi, kalian bisa bercerita ke keluarga atau sanak saudara gitu kan. Jika tidak memungkinkan lagi, hanya ada satu solusinya, yaitu resign. Dan yang kelima, kantor lo udah gak punya arah, kerja dari pagi sampai larut malam, tapi gak tahu akan dibawa kemana. Saat kantor lo udah gak punya visi, target berubah tiap minggu, atau peraturan berubah tiap bulan, dan yang tidak berubah hanya deadline. Dan saat lo merasa stuck, serta hanya dijadikan pion perusahaan, atau lebih gila lagi, lo udah gak peduli sama perusahaan, itu artinya lu udah gak cocok di tempat tersebut. Jadi itulah 5 ciri perusahaan yang seharusnya lu jangan berada di perusahaan tersebut. Tetapi kalau misalkan balik lagi ingin resign, itu kembali kepada kalian, dipikirkan dahulu secara matang dengan keluarga, apalagi yang sudah memiliki anak dan istri, tentu harus dipikir benar-benar gitu. Tetapi resign bukan berarti lu kalah gitu, tapi lu berhak berada di tempat yang lebih layak daripada tempat sebelumnya gitu kan. Karena sejujurnya dunia kerja memang kebanyakan seperti itu. Tapi masih banyak kok perusahaan yang lebih bisa menghargai karyawannya. Gimana pinter-pinter kita searching mencari kerjanya. Kalau obrolan gue relate sama lo, tolong persiapkan pelan-pelan agar resign lu tidak cuma keluar, tapi naik level. Oh ya, gue pengen tahu dong gimana kondisi kantor kalian. Apakah ada yang relate dengan obrolan gue tadi? Komen di bawah ya.